Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pelaksana atau penyelenggara pelatihan ada Master of Training Pak Yan Aldo Wiliantoro dan Pak Osep Budiana dan juga para fasilitator pelatihan penyelia halal UMK reguler untuk SPPG. Ini angkatan ke-13 yang diselenggarakan mulai hari ini, Senin 29 Desember sampai besok ya, 30 Desember. Dan perlu saya beritahukan bahwa ini adalah pelatihan angkatan terakhir di tahun ini, 2025. Kemarin kami memutuskan untuk membuka lagi pelatihan, seharusnya hari ini sudah tidak ada pelatihan, tapi karena banyaknya permintaan sehingga kami buka untuk eh, angkatan yang paling akhir di tahun 2025. Total kami sudah meluluskan sekitar 1.300 penyelia orang, 1.300 orang penyelia halal dari SPPG ya, khusus SPPG ada 1.300, baik yang dari jalur mandiri seperti sekarang maupun fasilitasi BGN yang selesai bulan November yang lalu dan keseluruhannya sudah mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal UMK reguler yang dibutuhkan pada saat SPPG mengajukan sertifikasi halal dapur ke BPJPH Republik Indonesia. Pelatihan ini dirancang memang khusus untuk UMK reguler dan wabil khusus lagi untuk SPPG ya. Jadi sama seperti pelatihan-pelatihan kami sebelumnya untuk khusus untuk SPPG, maka pelatihan ini memang dirancang untuk itu. Materi-materi yang diberikan di sini ada regulasi, ada fatwa, ada pengenalan SJPH, dan yang terpenting adalah teknis bagaimana menjadi penyelia halal yang merupakan hasil memeras dari SKKNI penyelia halal. Jadi SKKNI penyelia halal tidak kita berikan secara full, tetapi kita peras bahan-bahannya, kita berikan yang memang khusus untuk SPPG, untuk UMK reguler. Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu semua bisa bekerja menjadi penyelia halal. Jadi ada beberapa hal yang sering disalahpahami. Penyelia halal itu sebetulnya adalah supervisor. Supervisor artinya di situ memang Bapak Ibu dituntut untuk bisa bekerja layaknya supervisor, berhubungan dengan banyak eh, administrasi, sehingga memang Bapak Ibu kami wajibkan untuk bisa eh, mampu menguasai komputer atau laptop karena urusannya urusan dokumen gitu. Dokumen-dokumen gitu. Nah, selama 2 hari ke depan seluruh materi itu akan diberikan dan kami berharap Bapak Ibu semua fokus karena waktunya cuma 2 hari, kemudian padat, materinya sangat padat, dan nanti di ujung itu akan ada penugasan. Penugasan ini sifatnya praktis ya, karena untuk UMK reguler, pokoknya dengan penugasan itu kami bisa memastikan bahwa Bapak Ibu bisa menjadi penyelia halal dan bisa berhubungan dengan sistemnya BPJPH Republik Indonesia. Karena sistem di BPJPH Republik Indonesia, namanya Si Halal, itu aksesnya ya melalui sistem online gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa eh, apa berinteraksi dengan sistem itu secara online itu, ya tidak bisa untuk mengajukan sertifikasi halal gitu loh. Jadi bukan Bapak Ibu datang ke kantor BPJPH dan mengurus itu secara fisik, tidak. Tapi by sistem, dengan sistem. Makanya sistemnya ini kami ajarkan di pelatihan ini. Harapannya Bapak Ibu semua
mampu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ada banyak hal di situ. Ada bagaimana mempersiapkan bahan, ada bagaimana mengawasi proses produk halal di dapur MPG ya. Ada bagaimana melakukan audit internal untuk memastikan bahwa keberlangsungan kehalalan itu bisa dijaga. Nah, Bapak Ibu semua, memang eh, yang menjadi inti persoalan adalah Bapak Ibu ini dengan mengikuti pelatihan ini, dengan penugasan dari SPPG tempat Bapak Ibu bekerja, itu status Bapak menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di dapur itu. Jadi konsekuensinya ini lumayan berat gitu. Karena Bapak Ibu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan di tempat Bapak Ibu bekerja. Tentu ini konsekuensinya bukan hanya duniawi ya, tapi akhirat juga gitu loh. Karena ini berkaitan dengan kehalalan produk yang dimakan atau dikonsumsi oleh masyarakat, oleh kalau dalam konteks ini untuk anak-anak ya. Jadi tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat. Karena itu maka dibutuhkan eh, integritas ya. Kita di sini karena kami sudah meluluskan ribuan penyelia halal ya, jadi kami hafal semua itikat yang kurang baik. Misalkan nih, saya ambil contoh nih, ini pelatihan yang daftar namanya si A, tapi yang ikut di Zoom kok si B, yang ngerjain tugasnya si C. Gitu. Nah itu saya pastikan itu nggak lulus. Saya pastikan itu nggak lulus karena itu soal integriti, soal integritas. Nah, Bapak Ibu semua, eh, yang terpenting sebetulnya adalah soal kemauan, soal kemauan Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh proses pelatihan ini. Karena apa? Karena yaitu tadi, pelatihan ini bukan Bapak Ibu duduk mendengarkan materi kemudian lulus. Bukan. Ada tugas. Tugas itulah yang nanti menentukan Bapak Ibu lulus atau tidak. Apakah ada kasus ketidaklulusan sebelum ini? Ada, Pak. Apalagi SPPG. Ada. Nah, di sini yang dituntut adalah kooperatif. Kooperatif itu maksudnya mau bekerja sama, mau mengikuti proses pelatihan ini, kemudian responsif, merespon. Kalau misalkan, kan ini kan pelatihan kan ada fasilitatornya. Satu fasilitator itu memegang 7 peserta, itu yang grup kecil itu. Para fasilitator itu adalah orang yang bertanggung jawab membantu Bapak Ibu sampai lulus. Mohon pesan-pesan dari mereka jangan diabaikan gitu loh. Kalau mereka minta, Bapak Ibu tolong diperbaiki, ya perbaiki gitu loh. Karena yang menentukan kelulusan Bapak Ibu adalah mereka. Bapak Ibu ini kurang itu, tolong diperbaiki. Karena kita ingin memastikan Bapak Ibu semua memenuhi standar. Kami ingin memastikan Bapak Ibu semua memenuhi standar penyelia halal. Biar nanti pada saat pengajuan sertifikat halal ke BPJPH itu tidak banyak kendala gitu. Mudah karena Bapak Ibu sudah paham, oh ini maunya begini. Nah, untuk paham itu ya harus paham dulu di pelatihan ini. Karena di pelatihan inilah dibahas tentang itu. Mungkin banyak sekali, mungkin sebagian besar Bapak Ibu tidak ngerti soal itu. Hari ini ya, saya bisa pastikan itu. Karena halal itu meskipun kita kenal dari kecil, tetapi sistem halal itu sesuatu hal yang baru di Indonesia. Jadi perlu diperkenalkan tata caranya seperti apa sih dan sebagainya. Banyak hal nanti akan dikenalkan di situ. Nah, tentu sebagai pimpinan dari lembaga pelatihan ini, saya berharap semuanya lulus. Pasti ya. Tapi dengan catatan itu tadi, responsif dan kooperatif.
Itu yang akan membuat Bapak Ibu lulus. Mungkin itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu semua, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam